Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vinu. Saat ini saya adalah mahasiswa Sistem Informasi yang sedang menempuh semester 4. Nah, di semester ini ada satu mata kuliah yang menurut saya sangat krusial dan menjadi fondasi utama sebelum kita terjun ke dunia industri ya, teman-teman. Yaitu rekayasa perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan RPL. Seringkali orang mengira bikin software itu ya sekedar cuman buka laptop lalu coding. Padahal coding itu cuma satu bagian kecil dari proses raksasa di baliknya. Jadi di video kali ini saya akan membedah dan mereview secara komprehensif materi RPL dari minggu pertama sampai minggu ke-14. Kita akan bahas mulai dari perencanaan sistem, metodologi, arsitektur, sampai desain antarmuka. Kita mulai dari minggu pertama ya. Apa sih definisi dasar dari RPL itu? Dan apa bedanya software dengan program biasa? Ternyata ya, program itu cuma kumpulan baris baris kode. Sedangkan software itu lebih kompleks. Ia mencakup program, prosedur, dokumentasi, dan data yang saling berkaitan. RPL sendiri adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi software dari awal sampai akhir. Tujuannya sangat jelas. Kita ingin menghasilkan perangkat lunak dengan kinerja tinggi, bisa jalan di berbagai platform, sesuai selesainya tepat waktu. Dan pastinya efisien atau berbiaya rendah. Jadi, RPL itu bukan cuma soal coding, tapi kombinasi antara ilmu komputer, ya, manajemen, manajemen proyek, ergonomika, sampai manajemen kualitas. Paham kan? Oke, sekarang masuk ke minggu kedua. Minggu kedua ini kita mempelajari inti dari pembuatan aplikasi yaitu SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC ini adalah siklus hidup sistem yang memandu ya agar proses pembuatan softwarenya itu teratur. Tahapannya mulai dari planning, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Nah, di antara semua tahapan itu, analisis kebutuhan adalah yang paling vital. Di sini kita melakukan studi kelayakan, wawancara dengan stakeholder, dan memvalidasi requirement. Intinya, kita harus memastikan bahwa software yang kita bangun itu benar-benar menyelesaikan masalah si klien tersebut, bukan sekedar berdasarkan asumsi kita sendiri. Next, memasuki minggu ketiga, sini kita membahas variasi dari SDLC, yaitu model proses tradisional. Eh, yang pertama dan paling legendaris adalah waterfall. Model ini sekuensional turun seperti air terjun ya. Kelebihannya sangat terstruktur ya, tapi kelemahannya dia kaku. Lalu ada V model yang sangat menekankan pada pengujian, hmm, pada pada pengujian atau testing di setiap fase desain. Kemudian ada spiral model yang fokus pada analisis risiko. Jadi model ini cocok banget untuk proyek-proyek berskala besar, ya. Dan yang terakhir ada RAD atau Rapid Application Development. Kalau pakai RAD ini, kita bisa bikin aplikasi dengan sangat cepat, sekitar 60 sampai 90 hari aja. Karena kita memanfaatkan atau merescue komponen yang sudah ada. Next. Minggu keempat. Nah, di minggu keempat ini kita belajar revolusi dari model tradisional tadi yaitu Agile Development Methods. Mengapa Agile muncul? Karena di dunia nyata kebutuhan user itu sering banget berubah-ubah atau berubah-ubah ya. Kebutuhan user itu sangat berubah-ubah pokoknya. Di Agile ini kita punya 4 nilai utama. Kita lebih mementingkan kolaborasi dengan klien ya, ketimbang negosiasi kontrak. Lebih mengutamakan software yang berfungsi ketimbang dokumentasi yang sangat tebal.
responsif terhadap perubahan, dan lebih menghargai interaksi individu dibanding sekedar proses dan tools. Framework Agile yang populer itu ada dua, XP, Extreme Programming, yang terkenal dengan pair programmingnya, dan Scrum, yang membagi pekerjaan ke dalam siklus pendek atau sprint selama 1 sampai 4 minggu, lengkap dengan daily stand-up meetingnya. Oke, next, minggu kelima. Di minggu kelima ini, sebelum kita beneran bikin aplikasi, kita harus nyusun kitab sucinya, developer dan klien. Oke, yaitu dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Melalui dokumen ini, kita menjabatani kesenjangan komunikasi antara kebutuhan klien dan implementasi teknis dari tim. Kebutuhan itu dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan fungsional sama kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional yaitu layanan atau fitur apa yang harus dilakukan oleh sistem. Contohnya, sistem harus bisa mencetak invoice keduanya. Kebutuhan non-fungsional yaitu batasan dari sistem tersebut. Misalnya terkait performa seperti halaman harus dimuat di bawah 2 titik. Atau terkait keamanan privasi dan skalabilitas. Oke, minggu ke-6. Next. Minggu ke-6 dan ke-7. Ya, pandangan kita diperluas lewat sistem engineering. Di sini kita disadarkan bahwa software itu tidak berdiri sendiri, atau software itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Ia berinteraksi dengan hardware manusia atau brandware dan database, membentuk satu kesatuan komputer yang solid. Begitu pemahamannya utuh, di minggu ke-7 kita melakukan perancangan arsitektur. Ini adalah fase transisi yang sangat penting dari analisis ke desain teknis. Kita merancang database lewat IRD dan skema relasi. Lalu kita juga merancang arsitektur sistemnya. Apakah mau pakai model data centered atau layered atau malah object oriented. Tapi ini sangat menentukan pondasi aplikasi kita. Next, masuk minggu ke-8. Minggu 8 kita belajar tentang sistem modeling. Kita menggunakan alat bantu UML atau memvisualisasikan sistem dari berbagai perspektif, mulai perspektif eksternal, interaksi melalui use case diagram struktural, hingga behavioral menggunakan stack machine diagram. Lalu kita masuk di minggu ke-9, kita membahas tentang prototyping. Metode ini sangat efektif ketika klien belum tahu apa yang mereka butuhkan. Langkahnya sederhana, kita buat purwarupanya, ya, berikan ke klien untuk di test drive atau biarkan klien mencoba, lalu kita evaluasi feedbacknya. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga hasilnya memuaskan si pihak klien tersebut. Next, minggu ke-10 dan 11. Di minggu 10, kita fokus pada proses arsitektur dan peran-peran di dalam tim. Ada requirement engineering, arsitek, UI manager, project manager. Oke, kita belajar bagaimana melakukan trade-off analisis untuk menimbang kelebihan dan kekurangan suatu arsitektur, baik dari segala baik dari segi performa, ya, biaya, maupun kemudahan maintenance. Kemudian di minggu ke-11 ya, kita membahas distribusi sistem arsitektur. Sistem arsitektur. Aplikasi modern saat ini jarang berjalan di satu mesin tunggal. Aplikasi berjalan di banyak mesin yang butuh koordinasi. Untuk itu, ya, kita menggunakan teknologi middleware seperti Message Oriented Middleware (MUM) atau Object Request Broker (ORB). Next, memasuki minggu ke-12, ini membahas hal yang sangat menentukan kesuksesan aplikasi, yaitu UI, User Interface. Sehebat apapun backend kita ya, kalau UI-nya berantakan, tidak menarik, kurang responsif, itu sama saja, user pasti kabur. Ada 3 aturan emas di UI design.
Pertama, place the user in control. Biarkan user merasa pegang kendali dan jangan paksa mereka melakukan hal yang tidak diinginkan. Kedua, reduce user memory load. Jangan suruh user banyak menghafal. Sediakan shortcut dan petunjuk visual. Dan ketiga, make the interface konsisten. Pastikan tombol-tombol navigasi dan tampilan seragam di semua halaman. Next, masuk minggu ke-13. Kita ngebahas tentang real-time system, yaitu sistem komputasi yang dibatasi oleh tenggat waktu dan deadline yang sangat ketat. Sistem ini dibagi dua, ada hard real time, di mana kegagalan respon bisa berakibat cukup fatal. Contohnya kontrol radar udara. Lalu ada soft real time, di mana kalau telat sedikit performanya menurun, tapi tidak membahayakan nyawa. Misalnya sistem reservasi tiket. Di sistem ini interpret handling atau manajemen interupsi sangat penting agar sistem responsif. Seperti itu. Next, minggu ke-14. Minggu ke-14 dan akhirnya di minggu ke-14 ini kita menutup dengan pilar software engineering, yaitu OOAD, Object Oriented Analysis and Design. Di sini kita mengubah mindset dari pemrograman terstruktur menjadi berbasis objek. Kita belajar konsep kelas dan objek, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Untuk memvisualisasikannya, kita menggunakan UML seperti activity diagram, sequence diagram, dan development diagram. Oke, untuk materi dari minggu pertama sampai minggu ke-14, saya cukup eh, merangkum ya. Apa yang paling penting saya akan bahas di video ini ya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya teman-teman, karena sudah saya bahas. Eh, Semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.